Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa mawalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wa nahari la ayati liulil albab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ibtisam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul bahasa Jawa sakit betul. Bahasa Indonesia mawon. Biasanya bahasa Jawa ya. Oke, marilah yang utama dan pertama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi sehat dan bisa bernapas dengan leluasa. Karena tidak semua manusia pada kesempatan hari ini diberi sehat. Saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit sudah sakit, meskipun tidur di kasur empuk, pikirannya gelisah. Sebab orang sakit itu hanya ada dua kemungkinan: lupute mari, mesti mati. Ya. Tapi alhamdulillah kita oleh Allah dikasih kesehatan. Maka ini kesempatan Bapak Ibu ya. Kesempatan yang tentunya harus kita syukuri. Kadang-kala manusia Allah Mas lumrahe menungso ya wis ngene iki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal yang namanya waktu itu terus melaju, terus melaku. Baik Anda dalam keadaan susah atau keadaan senang, waktu itu akan terus berjalan. Tahu-tahu tua, tahu-tahu ubanan, tahu-tahu keriput, tahu-tahu anak yang kemarin kaya-kaya lagi wae nyalini popoke nek bengi ngompol, mulih ke sekolah, ke ngekos apa ke pondok, mulih njuk rabi, Pak, rabi. Niku tegese siklus kehidupan Bapak Ibu. Maka gelem ora gelem kudu gelem Bapak Ibu. Maka bagi orang-orang yang berpikir sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya waktu, malam jadi siang dan siang jadi malam, itu sebenarnya ayat li ayati li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan insya Allah jamaah Masjid Al-Ibtisam I'tisam termasuk orang-orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat. Jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena yang namanya waktu itu punya 3 karakter. Waktu itu tidak bisa diulang. Ya, melesat bagaikan anak panah, lepas dari busur yang tidak akan pernah kembali. Kalau bisa, ngono ditarina awake dhewe pengen TK meneh, Pak. Gitu. Oh, anak-anak TK itu pelayon, udan-udan, ora klamben barang, ora masalah. Gendong-gendongan lanang wedok, ora masalah. Coba Pak Parno iki. Udan-udan ra klamben mlayu-mlayu no dalan. Mesti akeh wong ngomong, sajake entek obate kan. Waktu tidak bisa diulang. Maka gunakan waktu sebaik mungkin. Bagaimana setiap langkah kaki kita, bagaimana setiap helaan nafas kita itu bisa bernilai pahala.
24 jam waktu yang sama tetapi pahalanya beda. Wong yang hadir di sini aja majelis taklim ini bisa jadi pahalanya beda. Sama-sama duduk di masjid pahalanya beda. Ada yang serius, ada yang ngantuk-ngantuk. Padahal tanda-tanda mau dipundhut karo sing kuwasa itu ngantukan. Mboten nggih Pak, mboten kaget aku wedi lho. Ngantukan. Ora. Sing tangi sing turu tangi aja gagi. Ngantukan. Beda pahalanya. Maka 24 jam waktunya dikasih sama Allah, beda nilai pahalanya. Terus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktu itu bagaikan pedang. Ya, tadi waktu tidak bisa diulang. Yang kedua, waktu itu bagaikan pedang yang tahu-tahu akan menghabisi jatah periodisasi kita di dunia, yang akan menghabisi jatah periodisasi organisasi, yang akan menghabisi periodisasi kita bekerja sebagai ASN maupun yang lainnya. Tahu-tahu tua. Maka orang yang beruntung itu orang yang mampu berpikir dan memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, niki nek ora dulur dhewe ra tak kandhani. Ra kandhani. Maka yang ketiga Bapak Ibu, karakter waktu itu, waktu adalah peluang, kesempatan. Kita masih dikasih kesempatan puasa hari ini, bisa berpuasa. Tahun depan kita tidak tahu. Tapi saya lihat ini semuanya istilahnya umurnya panjang-panjang berkah. Allahumma. Karena kemarin saya itu bareng sama temen, sama-sama puasa, tapi hari ini sudah keduluan sowan karo Gusti Allah. Waktu Covid kelingan Bu. Wah ngeri deh Pak. Waktu Covid niku saya bawa anak dan istri ke rumah sakit. 2 toh. Malah saya juga ikut diimpus. Nah, berarti 3. Itu Pak. Wis pikirane nanti-nanti gitu Pak. Anggere masjid glodak-glodak ngeten iki. Waduh, sapa iki kowe? Innalillahi kan gitu Pak. Takut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya juga mengalami seperti itu. Beban kerja, ritme kerja, tuntutan kerja, kemudian sudah di rumah, keluarga sakit, akhirnya juga mengalami fase kecemasan. Saya konsultasi sama ketua PDM. Pak ketua PDM, saya kok begini, malah dijawab ngeten, saya yakin Mas Puji adalah motivator yang nanti akan mampu mengatasi dirinya sendiri. Waduh, penak men, saya menghadap pada orang yang salah ini. Ke dokter disuntik paling seminggu, setelah itu kumat meneh, kecemasan lagi. Tapi tidak saya sengaja buka YouTube jarene ningkat ke imun tubuh itu kanthi ngaji, kanthi olahraga, jalan-jalan, nyanyi, dede. Lah saya itu temukan sebuah lagu Bapak Ibu. Lagu ini Mbah Gesang. Ditambah nom rene tiwas-tiwas detawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Sakit itu kebawa kemana-mana, ora bakal mari. Konsultasi yang psikolog ora mari. Hanya obat semangat diri kita sendiri yang mampu mengobati sebagai modal. Maka saya kemudian setelah lagu, saya harus kuat, saya harus semangat. Maka saya baru yakin ternyata pikiran itu mampu berpengaruh kepada badan. Pikiran mampu berpengaruh terhadap badan. Maka hidup sekali, yuk kita happy, tunaikan syariat ilahi. Masa urip pisane merengut, kajian ngono ketok kepeksa gitu Pak. Jangan jadi ya. Jangan jadi gitu. Hidup sekali yuk kita happy, kita jalankan syariat ilahi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nek gerah itu paling berat itu Pak. Gerah pikir. Nek
munggah meneh gerah sawetawis wekdal. Nah, itu rene obate kan. Gitu Pak. Maka waktu itu bagaikan pedang yang akan menghabisi kita, yang akan menghabisi jatah umur kita, expired gitu di dunia. Kalau kita nggak mampu mengerti. Kemudian peluang, waktu itu adalah peluang, kesempatan. Yuk kita gunakan, mumpung isih padang rembulane, jembar kalangane, kita tunaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kalau enggak, yaitu tadi tahu-tahu set menghabisi kita. Jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi ada 3 langkah. 3 langkah untuk menggapai hidup berkah dunia dan akhirat. Niki nek mboten sedulur Brebes ora tak kandhani lho ben. 3 langkah. 3 langkah hidup berkah dunia akhirat. Satu yakni karena manusia itu sebagian besar terjebak rutinitas harian. Nyano amati. Hampir sebagian besar manusia itu terjebak rutinitas harian. Sing nang pabrik pergi pagi-pagi sekali, pulang petang sekali. Tunggu nanti ditambahi penghasilan pas-pasan. Ngerti jenengan amati aja. Esok mangkat. Sengengene rung jedul. Mulai sengengene ya ora ketok. Sore angslup. Turu nglekar. Akhir tur maler ngono wis esok ngliwet ke anak-anak mangkat meneh kerja. Ngerti 20 tahun ana pabrik. Kula wonten Sukoharjo wonten pabrik gede, Pak. Bubar. Loro sana. Ya, ada 2 pabrik besar tutup. Kanca tangga kula ngomong ngeten, "Mas, aku ra krasa 20 tahun nunggu mesin. 20 tahun nunggu mesin piyambake operator pabrik. Mangkat nunggu mesin lancar tinggal turu. Teko esok lancar terus ora masalah. Lancar malet sak detik bundet sesuk kena SP. Kan itu lah. Nunggu mesin 20 tahun nunggu mesin. Terus ana meneh tangga kula sing siji ra melu ora pengen kalah. Hooh Mas, aku ku ya ora krasa 22 tahun nunggu pos gardu. Saya bukan mau meremehkan jenis pekerjaannya, hanya untuk mempermudah penjelasan. Tangga kula sing setunggal dados security. Oh iya Mas, aku ora krasa 22 tahun nunggu pos. Maka 20 tahun itu hanya akan berlalu begitu saja tanpa ada nilai investasi pahala. 20 tahun itu juga tidak akan ada nilai investasi pahala manakala hanya kita niati donyo duit tanggal siji. Maka ada teman saya yang jadi anggota Kokam di Colomadu, dengan nanti Pak Dosi, karena dia tunggu pos sambil punya target. Saya sehari harus hafal 3 ayat. Akhirnya dia bisa 3 juz. Termasuk yang diumrohkan Ustadz Adi Hidayat waktu milad di UMS Kokam. Artinya apa Pak? Sama-sama dia sebagai security, tapi ternyata nilai value-nya beda. Simbah saya juga tidak kalah. Oh iya, aku ya ora krasa 10 tahun nunggu terong no pasar. Jalan mbah kula dodolane no pasar. Sayur. Yo bayem, yo terong, yo kacang panjang. Tapi ada teman-teman sing nunggu dagangan yo karo ngaji. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah betapa mahalnya akan waktu, ya.
Betapa mahalnya akan waktu. Maka tidak aneh kalau kita buka di surat Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kalau tidak mampu memanfaatkan waktu yang sama. Jari ini pengen munggah swarga, pengen melebu swarga. Apa yang kita andalkan jamaah rahimakumullah? Salat kita, jenengan hitung mawon, berapa lama salat kita? Paling 5 menit. 5 menit ping 5 ming selawe menit. Wis karo kanca dhewe gampang sing ngitung 10 menit. 10 menit niku nek pas nek masalah. Dungane suwi kae kan ngoten. 10 menit ping 5 li 50 menit. Karo turune awake dhewe tidurnya kita sehari semalam bisa 8 jam, 7 sampai 8 jam. Itu artinya sepertiga hidup kita itu untuk tidur. Jikalau kita usia 60 tahun, Pak Parno tadi jawab 70 tahun ya Pak? 70 apa 60 Pak? 63. Nah 63. Berarti Pak Parno sudah Pak Parti, Pak Parti, orang bancai ganti jeneng. Pak Parti sudah tidur selama 21 tahun, Pak. Wah, suwe mencah. 63 sepertiga 21 tahun. Salate awake dhewe pira? Salate dhewe karo sing scroll HP TikTok kuwi akeh. Sing scroll HP asik ngerti-ngerti wis sajam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah yang disebut manusia akan kerugi. Maka ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kan gitu dalam surat Al-Asr itu. Maka mari kita beriman dan beramal soleh, kemudian tawasobil haq wa tawasobil sabar, saling mengingatkan satu dengan lain dalam kebaikan, dalam kesabaran. Nah, maka langkah yang pertama Bapak Ibu, wis terjebak karo rutinitas harian, ibadah kita ya urung iso akeh. Maka langkah kita yang pertama, niatkan rutinitas harian sebagai ibadah. Jadi ketika kita pergi ke pasar, ojo mung dipikir bati, Pak. Saya berdagang itu niatkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh barang. Karena menimbun barang itu dilarang. Luwe-luwe sing terjadi beberapa waktu yang lain, gas hilang. Ono digoleki dikelumpukke wong sing di duit. Timbun seminggu, masyarakat bingung, bariku didol sithik-sithik. Aku duwe 20.000 gelem ra gitu. Penimbun dalam Islam tidak boleh. Sing baru-baru ngeri meneh iki oplosan. Biasane oplosan kuwi aqua campuri sirup kok iki oplosane Pertamax ngono. Ada itu. Oplosan tidak boleh ya. Maka niatkan rutinitas harian sebagai ibadah, termasuk tidur kita Bapak Ibu. Termasuk tidur kita. Kalau tidur kita awali sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, berdoa dulu, wudu dulu. Nah, insya Allah yang tidur kita akan bernilai pahala. Tapi kalau tidur kita yang ngantuk, geledak, wes. Kalau nanti terjadi apa-apa, kalau tidurnya tadi sesuai dengan tuntunan Nabi, surga. Tapi kalau enggak, ya kita nggak tahu. Wallahu alam kan itu. Dan tidur itu Bapak Ibu, kematian sementara, dan banyak orang lupa ketika pagi dibangunkan sama Allah, lupa doa bangun tidur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mati sementara itu tidur. Dan ketika kita mati sementara dibangunkan oleh Allah, harusnya kita berterima kasih. Pagi ini telah dibangunkan oleh Allah. Tapi banyak orang lupa, nggak pernah doa bangun tidur. Maka kalau tidak bersyukur sama Allah, ya tidak akan ditambah nikmatnya. Besok tidak akan dibangunkan sama Allah. Maka yuk mulai hari ini ketika bangun tidur harus doa bangun tidur. Paling tidak alhamdulillah, buka mata. Terus tunaikan hak Allah.
Salat, wudu, kan gitu ya, tunaikan hak Allah. Aja sing dipikir waduh lemburane, waduh sawahe, waduh brambange, waduh dagangane. Ketika manusia bangun yang dipikirkan adalah dunia, maka dia akan dilanda kebingungan yang tidak ada ujung pangkalnya, kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau hak Allah ditunaikan, maka kemudian Allah akan nuntun menungso kala mau dumateng tindak kautamen. Tinuntun dumateng tindak kautamen ke hal-hal yang baik. Niatkan rutinitas harian sebagai ibadah. Jenengan kerja teng pabrik, niatkan juga demikian. Yang ke sawah, niatkan juga begitu. Ke ibadah. Ridho dengan ketentuan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, langkah yang kedua, lakukan amalan ringan berpahala besar. Orang cerdas itu harus beramal secara cerdas. Lakukan amalan ringan berpahala besar. Wala taqafu ma la salaka bi ilmun. Janganlah kita melakukan amalan ibadah yang tanpa ada landasan ilmu. Duha, cetha Pak, ora ana perdebatan. Salat rawatib, cetha Pak. Salat lain, tahajud, ora ana perdebatan. Baca Quran, jelas. Terus puasa sunnah, tidak ada perdebatan. Jenengan infak, jenengan lakoni itu saja wis kemologen. Ya, wis kaya dunia wis sempit banget. Biar apa Bapak Ibu, kita melakukan ibadah itu kalau ada tuntunannya, ibarat hadis itu kabar. Kalau kita melakukan sebuah ibadah dengan katakanlah landasan yang kuat, nah maka pahalanya akan banyak. Tapi kalau kita melakukan ibadah dengan maaf tadi ya, yang hadisnya lemah, bisa jadi ya pahalanya tipis, apa malah orang itu pahala, kan gitu ya Pak. Maka disitulah pilih amalan-amalan ringan yang berpahala besar. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, manusia hidup itu sebentar. Dan yang namanya lelakone menungso utawa sing jenenge uripe menungso wis gur ngono-ngono Pak. Jenengan pasti saya yakini pernah seneng banget, senengnya sing luar biasa. Mungkin bisa jadi ngelamar mbok ketompo, kan gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi ngelamar pekerjaan diterima, kasih SK, seneng, nyos. Bisa jadi makman sing paling kita senengi. Saya yakin pernah itu. Tapi suatu waktu pasti saya juga yakin pernah mengalami kesedihan karena dikuranginya jiwa, karena dikuranginya panen, karena dikuranginya harta, karena bencana. Pasti mengalami kesedihan yang luar biasa. Ya urip lakone mengono-ngono kuwi Pak. Nek di zaman dulu maling kuwi benggang gedhek, bobol omah dengan manual tangan, tapi saiki sing jenenge maling cukup dengan pencet tombol. Jenengan scroll oke dadi Pak. Gitu? Pinjol gitu ya. Pinjaman online gitu. Hukumnya sama, syariatnya sama, modusnya yang beda. Itulah zaman. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari langkah yang ketiga, karena hidup itu enggak lama, ya guru ngono-ngono kuwi wae. Kita harus punya prasasti amal. Monumen pahala yang bisa sempulur lestari sampai abadi. Karena kiamat tidak ada yang tahu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini sederhana, selalu saya bawa. Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah umroh. Jawabannya sederhana. Ya, mau pakai ngacung. Siapakah nama ketua takmir Masjid Al-Ibtisyam
2000 tahun yang akan datang. Ayo, wes, karo konco dhewe 1000 tahun yang akan datang. 500. Baulu alam 100. Mengapa saya bawa ke sana Bapak Ibu? Ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sangune amal kita kepada Allah itu utamane nggih amale dhewe. Nek jagake amal kiriman, ya jagake amal kiriman, kula tangleti niki Pak Supardi wae Pak. Ngapunten ya Pak, kula kenale kali Pak Supardi ya. Kali Pak Ahmad tadi. Suparno. Agar ngaco iki. Pak Supardi gadah bapak jenenge sinten? Darmo. Pak Darmo. Pak Darmo gadah bapak jenenge sinten? Dalio. Pak Dalio. Pak Kalio. Pak Kalio gadah bapak jenenge sinten? Ulan. 3 generasi ra ketok to, Pak? Joko. Oh, kelingan lumayan. Gitu, Pak. Itu artinya 3 generasi nama saja jenengan udah hilang. Nek jenengan njaluk dikirimi donga sing ilang kelingan karo jenengan sapa? Kajaba jenengan anake presiden atau bapak presiden, nah dikenang kan itu. Hilang, Pak. Gusti Allah wis ngasih redaksi doa yang terbaik. Ora usah dadak bingung jenenge Pak Pardi kudu disebut, ora disebut ini Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya sing isih urip wal amwat sing wis mati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu artinya kalau kita yakini ora sandadak disebut jenengan, kita sama-sama mukmin ora gur wong sak Brebes. Tapi lintas negara dapat, Pak. Itu? Nah, ini 3 generasi wis lali. Wong awake dhewe RTW ora ya. Sapa sing arep kenang? 3 generasi itu sudah hilang nama kita. Maka jamaah rahimakumullah, supaya kita tenang di sana meskipun tidak ada pahala terus mengucur, maka Bapak Ibu, generasi boleh berganti karena siklus kehidupan, tapi tanah ini akan tetap di sini. Gini apa nggih? Maka orang yang mewakafkan tanah ini nggak tahu, Bos, 1000 tahun, 2000 tahun, atau 1.000.000 tahun yang akan datang, meskipun dia mati, dia akan terus dikucuri ganjaran. Mula sing jenengan gadah tuan-tuan tanah ini, ora ketang sithik ndang disebet diwakafke nang Muhammadiyah. Ayo urunan, ora kudu sak masjid, sak meter, 2 meter, kan ngoten saged, Pak. Nggih ganjaran niku lho, Pak. Jenengan walaupun sudah mati 1.000.000 tahun yang akan datang, iki sing wis mati kono lagi do ngopo ya? Tetap akan dapat ganjaran, Pak. Pahalanya tanah wakaf, infak. Lah, hati ayem awake dhewe, Pak. Delalah ATM-e kebak, gitu ganjarane oke. Ijek etuk kiriman kok sing anak soleh. Wah, tambah tenan, gitu. Nek ora enek kiriman kan cek tenang. Cukup. Ya gitu, Pak. Infak berupa fisabilillah. Anwal harta, anfus jiwa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang terbaik ya, wakaf. Ana pondok-pondok pesantren Muhammadiyah kayak pihak panti asuhan. Itu penting ya, Pak. 1 meter, 2 meter kalau bisa jenengan akotkan. Sumben gua ATM jenengan. Gua ATM jenengan iki lho. Itu yang pertama. Yang kedua, sing ora duwite ora akeh iso cukup dengan sederhana. Man gorosa nahlan. Nandur wit-witan. Ya, man gorosa nahlam lam yakul adami minhum lahu kana sedekah. Sing sapa nandur wit-witan, jangankan panennya itu dimakan manusia, dimakan hewan pun akan bernilai pahala.
Jadi nek jenengan nandur wit pelem enten mriku, kok an awoh dipangan codot ganjaran, Bu. Ora usah digetuni. Nek kursi loro dipangan codot ra apa-apa. Nek dipangan codot kabeh niku ama kudu dibentengi kan. Luwe-luwe codot ndase ireng. Itu harus dibentengi pahala. Nandur wit-witan niku ganjarane ageng lho, Pak. Sebab ngen kula Boyolali derek tepang lali mau kenalan nami kula Pujiono. Ana Puji. Bapak saking Arab, ibu saking Jawa. Tapi bohong. Kita tenanane masa kaya ngene Arab, ora cetha rene manis-manise blas. Arab pati cetha kan itu. Mboten asli Boyolali, Kilen Bandara. Terus wonten cerita bocah SMK nesu karo bapake, karo mboke, njaluk pit motor, jalaran koncone do naik sepeda motor. Nesu kobrak kabruk prengat prengut tulate jegadul. Terus mbahe ngerti, ngopo to yem Budi kok nesu. Kalau ada nama itu fiktif belaka ya. Budi kok nesu, dijawab njaluk pit. Lan duwe dit ora? Ora. Kono Jati Kulon Desa. Jati Kulon Desa ditegor. 10 jati ditegor ditumpaki penak, Pak. Sapa sing itu ganjaran? Jati iso gawe mimbar, jati iso gawe kusen. Ganjaran yang besar, Pak. Maka ayat-ayat lingkungan itu sebenarnya Islam sangat peduli. Bahkan Rasulullah menyarankan ihya'u al-mawat, menghidupkan yang mati. Menghidupkan tanah-tanah lapang itu untuk ditanami supaya lestari. Memayu hayuning bawono, melestarikan alam. Gitu. Man gorosa nahlan. Mulai ibu-ibu jangan sampai ada sejengkal tanah di depan rumah maupun di samping rumah yang tanpa ada tanduran. Mosok omah gundul renek pot, renek kembang. Yakinlah jenengan tambahi pot lah tambah manis. Ya Pak, tambah pot tambah manis. Niku ganjaran yang ageng, ayat-ayat lingkungan. Yang kedua, yang ketiga, awarroso musofan, mewariskan musof itu bisa menjadi amal jariah. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, mereka mengumpulkan hadis, jadilah buku. Sampai hari ini bukunya dibaca umat Islam. Nah, nek gak awake dhewe ora iso nulis, saya pernah perjalanan dari Boyolali Semarang, ada mobil masuk masjid, buka bagasi, jika Quran karo Iqra, seleh ke masjid tinggal lunga. Mungkin harapane iki ganti waca nggo generasi go sinau. Ya itu. Au waroso musofan. Terus au ajra nahron, mengalirkan sungai, irigasi, selokan. Ini ganjarannya ageng lho, Pak. Irigasi iso nggo pertanian, sungai iso dienggo pertanian dan sebagainya. Tapi karena maaf kapasitas yang terbatas, pembangunan di sekitar kita itu banyak yang mengabaikan soal irigasi, soal selokan. Tanahnya 10 meter dintekke 10 meter, ora dikoi dalan banyu. Sehingga nek udan dadi ruwet. Maka sebenarnya harus lebih-lebih negara tropis itu harus ada selokan. Nah, penting ya, penting sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, aubana masjidan tadi sudah ya, aubana masjidan, siapa yang ini juga menjadi monumen buat ATM pahala. Terakhir, awaladan solehan, anak yang soleh. Wes Pak Bu, ora usah khawatir. Sing jenenge anak niku hasil karya bapak sama orang tua, sama ibu toh. Dia dididik lewat jerih payah orang tua, keringat kerja orang tua. Jadi ketika anak beramal kebaikan ora usah disebut bapake, otomatis pak itu ganjaran. Karena anak yang soleh.
Disebut yo ora apa-apa, diwakopake ora masalah. Tapi tidak pun dia adalah hasil binaan, didikan orang tua. Pramila monggo untuk generasi yang akan datang. Tadi saya sempat bincang-bincang sama Pak Ahmadi ya nih ya, Ahmadi ya. Di sini belum ada TK. Ya Bu Ibu Aisyah mulai. Siapa tahu itu nanti jadi monumen, prasasti, ATM pahala buat para sejarah yang mendirikannya. Gawe sekolah, gawe TPA, gawe madrasah dan lain sebagainya. Harapannya supaya Sempulur lestari nanti menjadi monumen buat kita bersama. Gitu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Yang intinya kami dari Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih dan berdoa semoga jamaah Masjid Al-Ibtishon selalu diberi kesehatan sama Allah, dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah, melimpah ruah, syukur nanti bisa beribadah sampai Mekah dan Madinah, dan tentunya dengan akhir hayat husnul khotimah. Ngaten mawon menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Akhiru kalam billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.